di podcast Kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komunitas dan kearifan lokal. Saya sebagai host, Naila Suci Sembiring, saya akan mencari informasi dari narasumber-narasumber saya yang sudah ada di sini. Sebelum kami membahas mengenai komunitas dan kearifan lokal, izinkan kami membuat video perkenalan. Selamat menonton podcast kami. Jadi, kan kita di sini kan akan membahas kearifan lokal dan komunitas sosial. Jadi, menurut para narasumber, apa sih itu kearifan lokal? Kalau menurutku ya, kearifan lokal itu kayak apa ya, tradisi budaya yang dari suatu wilayah atau suatu daerah tertentu yang diwariskan ke generasi dari generasi ke generasi selanjutnya secara turun menurun gitu. Oh, jadi itu tatanan yang sudah dari dulu, terus berkembang ke zaman sekarang. Ya, bisa dibilang gitulah, kan juga terus-teruskan dari zaman dahulu yang diturunkan daripada orang tua kita ke anak-anaknya sampai zaman sekarang gitu. Jadi menurut kalian, contoh-contoh dari kearifan lokal itu apa? Contoh-contoh dari kearifan lokal. Jadi sebelum ke contoh-contohnya itu kita harusnya bahas yang bentuk-bentuk kearifan lokalnya dulu ya enggak sih? Ya kayak bentuk-bentuk dari kearifan lokal itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud yang bisa kita lihat secara langsung, yang sudah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang kita bisa lihat secara nyata dengan langsung dari mata kita ini. Sedangkan yang tidak berwujud itu hanya yang bisa kita dengar, seperti dari lisan-lisan gitu. Terus, menurut kalian, contoh-contoh yang tidak berwujud dan yang berwujud itu kegunaannya apa? Jadi sebelum kegunaan, itu kita bisa bilang salah satu contoh dari kearifan lokal yang berwujud itu seperti apa ya? Kayak seperti 7 bulanan di adat Jawa nggak sih? Iya ya, yang 7 bulanan itu ya, yang kayak berarti iya. Yang hamil ya, yang hamil baru disiramin gitu. Oh iya ya, itu khas Jawa itu ya. Itu kegunaannya apa untuk masyarakat gitu? Katanya sih kayak untuk supaya calon bayi sama ibunya itu sehat dalam kandungan hingga dewasa gitu. Katanya. Tapi nggak tahu. Oh, berarti kayak istiadat yang sudah dari lama terus turun temurun dari anak hingga cucu ya? Iyalah, berarti kayak gitu. Itu kayak yang tadi itu kayak contoh dari bentuk yang berwujud atau enggak itu? Enggak sih, karena yang itu enggak kan berwujud ya. lisan ke lisan. Iya, itu tradisi. Terus ya, kan, menurut kalian, para narasumber, apa sih contoh yang berwujud? Yang berwujud itu kayak bangunan gitu nggak sih, arsitektur dari khas dari suatu daerah gitu. Iya. Contohnya kayak misalnya rumah gadang gitu nggak sih? Iya betul. Kayak candi lagi. Candi-candi itu. Itu kegunaannya apa coba untuk masyarakat kita? Kegunaannya dengan kegunaan adanya barang itu kan barang-barang peninggalan zaman dulu gitu ya. Barang-barang peninggalan zaman dulu yang sudah ada dari dulu, jadi kita sebagai generasi selanjutnya, sebagai anak-anak dari yang melihat hasil peninggalan dari zaman-zaman dulu itu, jadi kita bisa mengetahui apa aja, kayak mana ya, kayak cerita asal-usul dari terbentuknya candi-candi ini. Sebentar ya guys, ada member yang mau masuk nih. Ini belum disentuh nih. Sih. Dimakan ini lah. Lapar kawan. Digasin. Minum bang. Digas goreng ya? Nggak ada cabai goreng. Alah nggak ada nih Sa. Buka. Ini mati. Iya nggak apa-apa lah. Yuk.
Jadi kan kamu cerita kan. Iya, udah. Nggak tahu. Ambil piring kecil lah, Pip. Piring kecil. Untuk saus. Wah, أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Jadi menurut kalian itu para narasumber, apa sih kegunaan bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan? Apa nih? Jadi menurut kalian para narasumber, apa sih contoh dari kearifan lokal yang berwujud? Contohnya bisa dilihat salah satunya itu kayak dari salah satu bangunan-bangunan ya, arsitektur gitu, yang bisa kita lihat dari yang kita bisa lihat secara langsung lah ya, sudah ada dari zaman dulu. Dia ada pengen apa dari sini? Itu biasanya contohnya apa aja? Ya. Bangunan. Terus Candi. Nah ya, betul itu candi. Keris. Itu kan kearifan lokal itu, budaya-budaya. Terus itu kegunaannya apa untuk Undang. untuk kita di zaman sekarang? Ya, itu nggak ada gunanya. Itu sebagai apa aja lah. Sebagai Apa nggak ada hias. gunanya? Ya, sebagai hiasan. Itu kan candi itu ada kisahnya kayak mana asal usulnya terbuat dia kayak gitu. Masalahnya kan dia bilang keris tadi. Keris. Itu kan contoh ini yang berwujud. Ya Bukan udah, kusuruh kau bukan- ngertiin. Ya udah, candi itu pasti ada lah apanya. Asal usulnya. Kegunaannya? Iya, kan kegunaannya berarti kan kegunaannya kayak supaya anak-anak zaman sekarang yang melihat candi itu bisa mengetahui kayak mana cara apa namanya asal usul candi itu terbangun kayak mana gitu ya kan. Berarti kan kayak ada kisah-kisahnya gitu. Kalau dari mistisnya aja candi itu dibangun sama jin. Mana? Apalagi udah kayak berarti seperti sejarah orang tua kita. Buat kita gitu. Jangan ambil bercanda nggak apa-apa. Bisa sih bilang kan dari orang tua untuk kita. Terus kalau menurut kalian itu pantas nggak untuk ada di zaman sekarang? Bukan pantas sih, lebih yang kayak ada nggak kegunaannya di zaman kita yang sekarang ini? Yang sudah di zaman milenial, semuanya serba canggih. Sebenarnya ada yang berguna untuk diterapkan sampai sekarang, ada juga yang nggak berguna diterapkan sampai sekarang gitu. Menurut kalian contoh yang pantas untuk diterapkan itu apa? Yang pantas diterapkan ya, kayak misalnya adat istiadat kayak bukan namanya adat atau enggak ya, yang kebiasaan yang dianjurkan itu kan kayak petuah-petuah dari orang-orang tua kita kalau bertemu sama orang yang lebih tua itu kita Harus salam gitu. Oh, jadi itu istiadat menurut saya sih itu pantas untuk diteruskan ke zaman yang sekarang. Terus adat istiadat yang tidak pantas untuk ada di zaman sekarang itu seperti apa kalau menurut kalian? Mak, Jarkep. jarkep itu emangnya ada tradisi gitu ya? Sajen. Ya sesajen. Kenapa itu tidak pantas untuk di zaman sekarang? Ya kayak zaman sekarang kan udah make logika nih, make Oh, logika. jadi kayak mental gitu Iya, ya. jadi nggak percaya mitos-mitos itulah. Lagian pun kalau kita sebagai orang Islam juga, kalau sebagai orang Islam kita memang nggak pantas untuk Mempercayainya. Jadi kita lebih kayak menduakan Allah sih kalau kita bikin-bikin sesajen. Terus itu menurut kalian ada nggak kegunaannya? Karena kan itu sudah lama yang untuk ditinggalkan kan. Kayak kebiasaan-kebiasaan yang pantas untuk ditinggalkan di zaman sekarang kan. Itu sebenarnya di adat kalian itu ada nggak sih kegunaannya dari sesajen, jaket gitu menurut kalian? Kalau orang zaman dulu kalau buat sesajen itu kan kalau mau buat acara pernikahan gitu kan. Kalau orang dulu itu bilang itu kayak pawang hujan gitu. Oh iya Kayak iya gitu. iya. Seperti pengaman berarti ya, pengaman sebelum hari raya. Iya. Oh, jadi itu kegunaannya ya ternyata. Terus menurut kalian itu pantas nggak untuk dipertahankan? Oh, okay. Kembali lagi di podcast kelompok 1. Habis gorengan. Habis ya kegunaannya.
bikin kenyang. Dan ngeblank banget. Mau kayak gimana lagi? Aku kok cuma nampak. Jadi tadi kita bahas sampai mana? Jadi sampai tentang kegunaan ya, kegunaan sesajen, jaket. Tadi kan saya bilang gitu. Apa sih kegunaan dari sajen, jaket? Oh iya. Terus kalau menurut kalian itu kenapa bisa ada hal-hal seperti itu? Seperti kok bisa sih bunga-bunga bisa dipercaya? Kayak itu kan sama dengan kayak kita cuman menaruh bunga, kepercayaan kita di bunga itu kan untuk aman hari esoknya di pernikahannya. Kenapa seperti itu? Berarti kan itu tradisi dari Nenek moyang kita. Nah, tapi yang tertentu doang, nggak semua. Emangnya semua orang yang bikin kayak gitu. Ya itu kan khusus adat Jawa. Kalau misalnya di adat lain itu kepercayaan. gimana? Kalau misalnya di adat lain itu dia gimana? Kayak contoh siapa yang Adat lain. Ada Siapa nggak yang sih punya di- suku yang selain beda di Yang Jawa? tahu suku Batak apa? Nah, kalau menurut suku Tradisi Batak ya. itu apa sih hal-hal yang mistis yang berwujud dan tidak berwujud? Suku mistis yang nggak berwujud. Itu bukan tradisi ya. Kalau orang Batak itu kayak Apa sih ya apa gitu? kepercayaannya yang tidak bisa diluput, tidak bisa dihilangkan itu kepercayaannya? Ya apalah, sama lain agama lah Tuhannya. Iya, mistis. Maksudnya? Kayak percaya sama pegangan gitu dia, ilmu-ilmu mistis. berarti itu kayak di kayak Jawa. ini ya. mirip Apa juga sih lah ya. namanya? Oh iyalah itu kepercayaannya. Kayak Terus dukun-dukun Hal-hal tradisi yang jampi-jampi sebenarnya itu santet itu ya, bukan? Sini dulu. Bukan jampi-jampi. Santet Dia dulu kayak gimana? ada bendanya di situ. Kayak cincin lah misalnya pegangan dalam badan dia gitu. Oh, jadi pegangan yang berbenda gitu, Ah. yang mewujudkan benda. Ya. Jadi kalau menurut kamu Apip itu gimana sih? Kenapa harus ada gitu? Kenapa kayak bisa dijadikan suatu tradisi gitu di kalian? Ya, zaman dulu kan itu apa? Kayak orang main-main hal-hal mistis kan. Pasti tiap orang tua dulu itu ngasih pegangan buat anaknya biar nggak terjadi hal-hal mistis sama anaknya. Oh, jadi kayak penjaga gitu. Penjaga badannya. Terus di suku kalian, suku Batak itu tradisi yang tidak bisa dilupakan itu apa? Tarian, Iya, betul ya. Tadi. Seperti apa? nonton, itu tortor itu setiap ada acara ya? acara. Itu kegunaannya apa untuk kita? Ya untuk meramaikan, untuk meriahkan suatu acara itu. Oh, Yang identik sama Dia singkat ya jawabannya. Yang identik sama tortor itu kayak mana? Makanan ikan apa tuh ya? Ikan mas ya? Ikan arsik. Oh iya, Nasi. arsi kuning ya. Iya. Oh. Itu identik. Cuma uang tuh kan. Iya. jadi kalau menurut kau Apip, itu kan suatu hal yang hal biasa kan di suku kalian. Terus kalau menurut kalian hal-hal yang sudah tidak pantas ada di suku kalian untuk berada di zaman ini itu seperti apa? Untuk hal-hal yang bisa itu udah nggak pantas di zaman sekarang itu seperti apa? Ya kayak percaya sama hal mistis lah. Iya. Apalagi kalau udah agama Islam mana boleh kan? Iya. Terus menurut kalian kepercayaan yang dari suku kalian itu yang pantas untuk dilupakan itu gimana? Hal-hal yang seharusnya itu tidak ada gitu di zaman sekarang. Iya, sama kayak hal mistis yang kayak penjaga dalam diri itu udah nggak harus dihapuskan lagi. Contohnya itu kan seperti pegangan, terus Ya karena kan dihapuskan udah pasti kan kita harusnya percaya sama Tuhan aja lah, sama Allah. Kita sebagai penganut agama Islam kita harus percaya sama Allah aja ya. Itu memang udah nggak cocok untuk dilestarikan terus untuk setiap orang. oh jadi itu ya tentang suku Batak ya. Jadi saya akan membahas bagian kedua yaitu komunitas sosial. Jadi menurut kalian para narasumber apa sih itu komunitas sosial? Jadi kalau menurutku ya, komunitas sosial itu kayak suatu perkumpulan antar individu atau orang-orang yang berkumpul karena adanya faktor-faktor tertentu yang sehingga membentuk suatu perkumpulan yang disebut dengan komunitas. Iklan. Udah masuknya itu nanti. Masak aja kan. Bahan awalnya. Saya nggak tahu apa-apanya ya. Yang tadi itu dari faktor-faktor tertentu ya, yang sehingga membuat orang-orang itu berkumpul gitu. Jadi menurut kamu itu kenapa sih bisa kok bisa gitu orang-orang berkumpul di keramaian dengan maksud
tertentu. Itu kan kalau misalnya kita berkumpul itu kan menjadi suatu komunitas. Apa sih kok bisa jadi komunitas? Apa penyebabnya? Itu kayak tergantung hobi juga nggak sih, kayak dia punya hobi bola jadi nyari kawan, jadi dia terbentuk komunitas itu. Tarian juga gitu. Terus menurut kalian itu berguna nggak, bermanfaat nggak di zaman sekarang kita yang seperti ini, milenial? Bermanfaat lah. Itu sangat berguna. Malahan kan itu memang bagus karena adanya komunitas itu, karena kita sebagai makhluk hidup itu kita ini makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Berarti kayak biar kita nambah wawasan gitu lah. Iya, menambah ruang lingkup pertemanan juga gitu. Terus kalau menurut kalian contoh-contoh dari komunitas sosial itu apa? Contoh-contoh dari komunitas seperti yang disebutkan Indi tadi, yang misalnya klub sepak bola itu kan. Tapi banyak juga sih komunitas-komunitas sosial juga yang kayak misalnya dari yang bersambungan dengan kearifan lokal tadi. Komunitas sosial misalnya dari tradisi-tradisi yang dari daerah-daerah tertentu, tradisi gitu kan. Sumpah lagi. Wah, sumpah lagi. Lanjutin aja. Iya. Dari tradisi yang ada di kearifan lokal itu, dari kebiasaan aja bisa membentuk suatu komunitas gitu. Misalnya kayak tradisi apa ya? Tradisi apa? Seperti kayak Jarkep itu nggak sih? Itu kan satu komunitas juga disebut komunitas. Jarkep, emangnya Jarkep tradisi ya? Dia kan Iya, menyangkut kan masuk tradisi juga. seperti tradisi Jawa yang katanya untuk apa sih tadi? Katanya untuk Melestarikan adat. jadi itu berhubungan ya komunitas antara komunitas dan pelestarian budaya. Kearifan lokal. Jadi menurut kalian para narasumber, apa sih ciri-ciri dari si komunitas sosial itu? Adanya kesatuan hidup yang teratur, masyarakat yang memiliki kesatuan hidup teratur dan tetap. Apa sih hal-hal yang bisa membuat kalian itu cocok dengan komunitas kalian? Biasanya ya. Tujuan yang sama. Ya, tujuan yang sama, terus kayak rasa sepenanggungan yang sama, kayak senasib gitulah. Oh, adanya rasa yang sama ya. Ya. Bukan rasa Berarti antara cinta sama mati lah gitu ya. Pantas nggak sih untuk diperjuangkan komunitas itu? Kayak untuk dipertahankan untuk dari zaman ke zaman gitu. Kalau komunitas yang pantas diperjuangkan itu ya kalau misalnya komunitas itu bermanfaat, ya untuk menguntungkan diri kita dan orang lain, itu pantas sih diperjuangkan. Contohnya seperti apa? Banyak sih komunitas-komunitas yang pantas diperjuangkan itu, kayak ditahankan tim sukses. Kita lagi nggak ini, bukan apa sih. Oh, Jadi itu. bukan kayak WE. Apa, WE? IG. Ini lah geng-geng orang nih. Iya. Kamu Tapi dari situ pasti orang ini membentuk komunitas itu kan karena adanya. Hobi yang sama juga. Iya, emangnya hobi kalian apa? Ada. Ini lah malam-malam di Kebersamaan doang itu. Itu untuk bersamaan, nyambung silaturahmi. Oh, nyambung Itu kan ada yang silaturahmi. positif, ada yang negatif juga. kan? banyak Nyambung negatifnya kan. silaturahmi. Iya, janganlah dipandang semua sama. Bela ya. Remaja masjid itu pun kalau misalnya ikut geng mod juga kalian ada. Punya bini dan Peci lagi ya. pakai peci lagi. Iya, pula pikir lah. Udah sekian ya? Udahlah. Udah bagus tuh bisa di kampung-kampung bisa. Cepat, biar cepat. Nampakkan muka kalian. Jadi, sekian dari podcast kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel. 1. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러